Kita lanjut tentang poin ketiga, salah paham seputar tawakal. Salah paham pertama itu mengaitkan tawakal itu berarti terikat dengan hukum sebab akibat. Kalau tidak melakukan hukum sebab akibat berarti tawakalnya tidak benar. Efeknya apa nanti? Pandangannya hanya terbatas pada kekuatan manusiawi. Diajak memperjuangkan sesuatu yang menurut dia nggak bisa ini, tapi Allah wajibkan, nggak akan mau dia, nggak mungkin lah itu. Padahal Allah wajibkan. Ini dia tawakalnya itu kurang. Memahami tawakal itu seolah-olah perlu sebab akibat. Akan lemah ya dia dalam melakukan pekerjaan. Karena hanya bertumpu pada dirinya sendiri. Yang biasa pun dia akan lemah, apalagi pekerjaan yang luar biasa dia tidak akan mau. Ini nggak mungkin ini Jar. Mustahil. Padahal kalau Allah wajibkan, Allah suruh, itu artinya memang bisa dilaksanakan. Ini pertama. Pakai dalil lagi juga. Dalilnya ada. Ya. Aku mendengar Anas bin Malik berkata, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ikat ontaku ini dan aku bertawakal, atau aku lepaskan dan aku bertawakal. Maka Rasul katakan, i'qilha wa tawakal. Ikatlah onta itu dan bertawakallah. Ini juga riwayat dari Umar bin Khattab, dari Muawiyah bin Qurrah. Jadi Umar itu menemui orang-orang dari penduduk Yaman. Kemudian mengatakan, man antum? Siapa kalian? Qalu nahnu al-mutawakkilun. Kami ini orang-orang yang bertawakal. Gak mau bekerja. Duduk-duduk di masjid orang sedang bekerja. Ditanya siapa kalian? Kami bertawakal. Bal antum al-muta'akkilun. Kata Umar, bal antum al-muta'akkilun. Kalian ini bukan bertawakal tapi muta'akkil. Muta'akkil itu artinya korosif. Korosif itu artinya memakan orang lain. Orang yang lemah, malas. Jadi beban orang lain. Innamal mutawakkilul ladzi yulqi habbahu fil ard. Orang yang bertawakal itu orang yang dia menanam biji-bijian di muka bumi wa yatawakkalu 'alallahi 'azza wa jalla. Dan dia bertawakal pada Allah. Jadi dua riwayat ini bukannya keliru, tapi kadang sering dipahami keliru. Dikaitkan. Ya. Padahal ini dua hal yang berbeda. Kemudian yang kedua, tawakal itu berarti melepaskan diri dari hukum sebab akibat. Ini yang kontra dengan yang pertama tadi. Sehingga kalau usaha itu nggak serius, asal-asalan. Allah juga yang menentukan, Jar. Usaha ini bukan sebab juga datangnya rezeki. Akhirnya ingin dapat omset 1 miliar, misalnya dia cuma jualan pisang goreng, ya 1 sisir. Jadi sebab akibat dengan tawakal nggak nyambung. Kemudian yang kedua, efeknya nggak punya cita-cita dia akhirnya. Hidup mengalir aja. Padahal dia nggak punya konsep. Nah ini juga efek buruk dari pemahaman konsep yang keliru ini. Alasannya juga ada ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi. Jadi andai kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, kalian akan diberi bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang dia pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Jadi burung itu jadi alasan nggak mikir nggak apa-apa. Nah, yang ketiga usaha dulu baru tawakal, ini juga kurang pas. Ya. Kenapa? Efeknya nanti saat berusaha nggak ada spiritualitasnya, kering karena dia merasa berusaha itu sendirian. Usaha itu seolah-olah milik dia.
Sehingga dia kadang bersandar hanya pada kemampuan manusiawinya semata. Terus bagaimana yang betul? Maka kita bisa lihat. Pertama, kita harus garis bawahi, tawakal itu adalah perkara hati. Konsekuensi dari iman tadi. Jadi itu satu hal yang ada ngefek ke perbuatan, tapi itu efeknya itu berbeda, nggak berkaitan dengan itu. Yang kedua, karena ini perkara hati, konsekuensi dari iman, maka seorang yang beriman itu dituntut untuk bertawakal ya, sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Makanya Allah katakan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau engkau sudah punya azam, jadi belum dilakukan, sudah ada niat yang kuat gitu ya, maka bertawakallah kepada Allah. Bukan berarti kemudian nggak bekerja, bukan ya. Tapi sejak mau melakukan pekerjaan, sandarkan diri. Ya Allah, semoga pekerjaan ini diridhoi dan dimudahkan. Ketika melakukan pekerjaan, juga bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku melakukan pekerjaan ini, bantu ya Allah. Sesudah melakukan pekerjaan, ikhtiar, juga bertawakal. Ya Allah, sudah nih, lakukan semuanya nih. Berikan hasil yang terbaik ya Allah. Kan begitu. Sebelum, selama, dan sesudah. Dalam perkara ikhtiar apapun. Kemudian hadis yang iqilha wa tawakkal tadi, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, itu fa'asyara ila annal ihtiraz la yadfa'ut tawakkul. Itu menunjukkan, kata Imam Ibnu Hajar, bahwasanya berusaha, upaya itu tidaklah kemudian menghilangkan tawakal. Dan pertanyaannya begitu, apakah kuikat atau tidak onta ini? Jadi Rasul ingin menjelaskan bahwasanya usaha itu hal yang lain, tidak kemudian kalau berusaha itu tawakalnya hilang. Jadi maknanya begitu. Kemudian dalam wilayah yang menguasai manusia, wilayah yang Allah tidak kasih dia daya upaya di situ, tawakal itu harusnya memunculkan keyakinan bahwasanya Allah lah yang menolongnya. Jadi kalau hal yang nggak sanggup dilakukan manusia, serahkan sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Kayak misalnya dakwah. Kadang kita itu begitu ingin orang itu tercerahkan, sadar. Padahal sadarnya orang itu kan urusan Allah Ta'ala. Orang itu dapat hidayah atau dia tetap begitu, itu urusan Allah. Urusan kita apa? Ini yang kelima ini. Dalam wilayah yang dikuasai manusia, ini kayak bahasan qadha qadar ya. Maka potensi manusia ini harus dioptimalkan di wilayah ini. Jangan kemudian kita sangkut pautkan ke situ. Ya itulah urusan Allah, memang dia dapat petunjuk atau tidak. Tapi urusan sebagai manusia kita ini menyampaikan sejelas-jelasnya. Innama alaikal balagul mubin. Sesungguhnya kewajiban engkau itu adalah sekedar memberikan penjelasan yang jelas. Jadi dipikirkan bagaimana cara menjelaskan itu sebaik-baiknya. Adapun hasilnya nanti dia sadar atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Jadi tawakal itu dua-duanya itu tetap harus dilakukan. Di wilayah yang menguasai manusia, itu bentuknya kepasrahan total. Jadi nggak usah kita ikut ngurusi itu. Pusing yang ngurusi begitu. Bekerja, nanti urusan dapat rezeki atau tidak itu Allah yang ngasih. Nggak usah dipikirkan di situ. Tapi wilayah yang menguasai manusia, yang dikuasai manusia, ya bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita mencari pelanggan, bagaimana ini halal atau haram mana yang kita pilih, bagaimana mengiklankan. Ini saya cuma sekedar ngasih contoh karena saya bukan pebisnis lah. Jadi semua hal-hal tetek bengek itu kita lakukan seoptimal mungkin.
domain kita di situ. Sambil tentunya bersandar kepada Allah dalam artian apa? Oh ini halal, ini haram. Kita yakin Allah akan ridho kalau kita melakukan yang halal. Allah nggak senang kita melakukan yang haram. Kita sambil hati bersandar kepada Allah itu. Jadi begitu tawakal ini.